pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 2 SD. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersemangat belajar dan tentu saja juga semangat berbuat baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran 3 tentang anak jujur ya. Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari juga tentang bagaimana seorang anak yang dikatakan anak jujur ya. Jujur bukan hanya berarti tidak berbohong ya. Jujur tidak berbohong itu benar juga, tapi itu adalah kejujuran lewat ucapan ya. Kita tidak boleh berbohong, itu namanya jujur lewat ucapan. Tapi kita juga harus jujur lewat perbuatan. Sebelumnya teacher pernah menceritakan kepada kalian, dan itu juga ceritanya terdapat di buku kita, di buku Edi Pasiko ya, tentang seorang anak gembala yang berbuat tidak jujur ya. Dia berbohong dengan mengatakan ada serigala, nah, tapi ternyata tidak ada serigala. Nah, dia berbuat iseng ya. Iseng itu juga tidak boleh ya, karena kalau kita sering iseng, nanti suatu saat orang tidak akan lagi mau mempercayai kita. Nah, hari ini teacher akan kembali menceritakan sebuah kisah burung gagak yang berbuat curang. Nah, cerita ini terdapat pada buku kalian, di buku Edi Pasiko halaman 55. Suatu hari ada seorang raja yang mengadakan perlombaan lomba burung tercantik di hutan. Nah, semua burung-burung yang ada di hutan merasa senang. Mereka mempersiapkan diri dengan membersihkan bulu-bulu mereka. Dan lalu ada seekor burung gagak yang sangat berambisi ingin memenangkan perlombaan itu. Nah, burung gagak ini bulunya berwarna hitam, semuanya warnanya hitam. Lalu dia merasa dia harus menang. Kalau bulunya hitam, dia merasa tidak pede mungkin ya, tidak percaya diri, sehingga dia ingin berbuat curang. Nah, di hutan itu kan banyak jenis-jenis burung lainnya. Ada burung merpati mungkin ya, ada burung cendrawasih yang terkenal bulunya sangat cantik, berwarna-warni. Lalu si burung gagak yang berbuat curang ini mengendap-endap ya, mencuri bulu-bulu burung yang ada di sana. Nah, di sana ada burung yang berwarna putih, berwarna pink, juga ada burung cendrawasih yang sangat cantik, berwarna-warni. Lalu dia mencuri satu dari bulu-bulu tersebut. Nah, pada hari perlombaan tiba, si burung gagak ini menempelkan bulu-bulu yang beraneka jenis warnanya itu di tubuhnya ya. Bulunya ditempel yang rapi sehingga seolah-olah itu memang bulunya yang berwarna-warni seperti itu. Nah, saat raja memberikan penilaian, raja melihat bahwa wah, bulu si burung gagak ini cantik sekali, berwarna-warni ya. Nah, akhirnya si burung gagak keluar sebagai pemenang. Namun ada juga burung-burung lain yang bukan yang hadir dalam perlombaan tersebut. Nah, dia melihat rasa-rasanya itu bulu saya kok bisa ada di tubuh si burung gagak ya. Dan lalu burung-burung ini kompak mencakar dan mencabut bulu-bulu yang ada menempel di tubuh si burung gagak. Nah, akhirnya bulu-bulu yang tadinya sudah dia tempelkan itu tentu saja dengan mudah sekali rontok ya, karena hanya ditempelkan. Dan akhirnya ketahuanlah bahwa si burung gagak tadi berbohong. Si burung gagak akhirnya gagal menjadi pemenang dan tentu saja mendapatkan hukuman dari raja, karena selain berbohong dia juga telah mencuri, dan itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Selain berucap jujur, kita juga harus berbuat jujur. Jangan berbuat curang seperti yang dilakukan oleh si burung gagak tadi. Jika kita berbuat curang, kita sendiri yang akan rugi. Mencontek dan mencuri adalah contoh perbuatan curang. Perbuatan curang kita suatu ketika
pasti akan diketahui orang. Perbuatan curang malah memberikan masalah baru. Kenapa? Karena orang yang berbuat curang itu hidupnya tidak tenang. Jika kita tidak bisa mengerjakan soal ulangan, jangan mencontek. Jujur saja, kerjakan ulangan semampu kita. Maka dari itu, kita harus rajin belajar yang giat dan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik. Nah, kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tentu saja kita tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Dan akhirnya kita tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Jika kita tidak punya sesuatu, jujur saja. Jangan mengambil milik orang lain, seperti yang dilakukan si burung gagak tadi. Sekali saja kita berbuat tidak jujur, orang tidak akan percaya pada kita lagi. Berbuat tidak jujur adalah karma buruk. Jika kita berbuat tidak jujur, suatu hari kita akan menerima akibatnya. Nah, ini ada contoh perbuatan tidak jujur. Lobi menemukan dompet di halaman sekolah. Lobi bisa saja mengambil uang itu. Tapi Lobi memungut uang itu, lalu melaporkannya kepada guru. Ibu guru membuka dompet itu dan menemukan nama pemilik dompet di dalamnya. Ibu guru dan Lobi lalu mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang jujur. Berbuat tidak jujur membuat kita takut. Takut kenapa? Takut saat karma buruk kita berbuah. Nah, jadilah anak yang jujur ya. Kalau kita tidak jujur, tentunya kita takut nanti kalau perbuatan kita diketahui orang. Nah, maka dari itu kita menjadi tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia. Nah, maka dari itulah kita harus menjadi anak yang jujur. Anak jujur disukai orang. Anak jujur hidupnya tenang karena tidak ada yang ia takuti. Anak jujur hidup bahagia karena melakukan buah baik, maksudnya karma baik ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya, kita sudah selesai membahas di materi kita di pelajaran 3 ini. Teacher yakin anak-anak teacher semua dapat mengambil hikmah dan makna dari setiap cerita yang terdapat pada buku yang sudah teacher sampaikan juga melalui video pelajaran ini. Selanjutnya pada buku halaman 60 ada sebuah gambar. Di sana ada seorang anak yang mengembalikan dompet kepada satpam ya. Namun di taman itu ada beberapa dompet lagi yang masih tertinggal. Nah, tugas kalian hanya mencari dan meningkat yang mana dompet yang tercecer di taman tersebut. Selanjutnya di halaman 61 dan 62 ada tugas yang bisa anak-anak kerjakan. Teacher yakin sekali kalau mendengarkan cerita teacher dengan baik dan seksama, dengan mudah kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada halaman 61 dan 62. Dan jangan lupa dikerjakan dengan tulisan yang rapi. Dan Cici juga berharap kalian semua dapat menjadi anak yang jujur. Bukan hanya jujur dalam ucapan, tapi juga jujur dalam tindakan, dalam perbuatan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersemangat berbuat baik. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.